Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah Sains Bahan. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan mengenai nanomagnetik Fe3O4. Adapun subbahasan yang akan saya bawakan yaitu yang pertama ada pengertian nanomagnetik, yang kedua ada struktur dan sifat fisik nanomagnetik, yang ketiga ada sifat magnetik nanomagnetik, yang keempat ada sintesis nanomagnetik, yang kelima ada aplikasi nanomagnetik, dan yang keenam ada keunggulan serta kekurangan dari nanomagnetik. Masuk bagian pertama yaitu pengertian dari nanomagnetik. Apa itu nanomagnetik? Nanomagnetik berasal dari dua kata yaitu nano dan magnetit, yaitu partikel magnetit dengan ukuran nano. Nanomagnetit atau Fe3O4 menurut Kusuma DKK 2024 merupakan sabuk berwarna hitam dan tidak beracun. Memiliki ukuran nano antara 1 sampai 100 nanometer dan bersifat magnetik. Karena sifat magnetiknya yang unik seperti superparamagnetisme serta reaktivitas permukaan yang tinggi, partikel ini dapat dengan mudah dipisahkan dari matriks sampel dan menggunakan magnet. Sementara, menurut Geologi Nasia 2023, nanomagnetit merupakan suatu partikel penyusun suatu mineral oksida besi atau magnetit dengan rumus kimia Fe3O4 yang banyak ditemukan dalam batuan beku, metamorf, dan batuan sedimen dengan kandungan besi tertinggi mencapai 72,4%. Bagian kedua, yaitu struktur dan sifat fisik dari nanomagnetit Fe3O4. Di alam, nanomagnetit dapat ditemukan dalam mineral yaitu batu magnet. Nah, batu magnet ini mengandung kristal magnetit yaitu berupa Fe3O4. Selain itu, magnetit ini juga dapat disintesis, contohnya dalam suatu jurnal dari Kusuma DKK 2024 yang menyintesis magnetit berukuran nano dengan teknik presipitasi. Dan hasil yang ditampilkan secara fisiknya terlihat pada gambar, nanomagnetit memiliki warna hitam sesuai dengan hasil analisis dari SEM. Kemudian struktur kristal Fe3O4. Strukturnya merupakan spinel atau spinel terbalik kubik berbesar muka atau SCC. Terlihat pada gambar, atom hijau merupakan Fe3+, atom merah merupakan O2-, atom hitam merupakan Fe2+, atau Fe3+. Berbeda dari kebanyakan oksida besi lainnya, di mana semua ion Fe2+ menempati setengah dari situs oktahedral dan Fe3+ tersebar secara merata di seluruh situs oktahedral yang tersisa dari situs oktetrahedral. Dalam stoikiometri, Fe2+ dan Fe3+ memiliki perbandingan 1:2, dan besi divalen atau Fe2+ dapat digantikan sebagian atau seluruhnya oleh ion divalen lainnya seperti Co, Mn, Zn, dan lain-lain. Selanjutnya untuk sifat fisik dari nanomagnetit Fe3O4. Merupakan oksida dari besi, memiliki warna hitam sampai abu-abu perak, dan garis kristalnya berwarna hitam. Diafinitas atau transparasi atau tingkat kemampuan mineral untuk meneruskan cahayanya yaitu buram. Pembelahannya tidak ada, dan kekerasan Mohsnya bertentang 5-6,5. Untuk berat jenisnya 5,2, properti diagnostik atau ciri khasnya yaitu sangat magnetis, berwarna, bergaris, dan memiliki bentuk umum kristal oktahedral. Komposisi kimianya itu sendiri yaitu Fe3O4 atau yang kita sebut di sini nanomagnetit. Sistem kristalnya yaitu isometrik. Selanjutnya bagian ketiga yaitu sifat magnetik nanopartikel Fe3O4. Nanomagnetit itu sendiri merupakan suatu bahan ferromagnetik. Berdasarkan grafik ukuran nanopartikel terhadap koersivitas atau resistensi bahan magnetik terhadap perubahan magnetisasi sebagai berikut. Menurut Akbarzadeh et al. 2012, magnetisme partikel halus yang dimana di sini magnetit dengan ukuran nano, Fe3O4, dipengaruhi oleh efek ukuran yang didasarkan pada struktur domain magnetik bahan ferromagnetik. Ketika ukuran nanopartikel bahan ferromagnetik terus bertambah, ia akan menjadi domain tunggal atau single domain, dan seterusnya hingga menjadi multidomain yang akan menyebabkan ia bersifat ferromagnetik atau menyimpan medan magnet bahkan tanpa pengaruh medan dari luar. Sedangkan apabila sebaliknya, ukuran dari suatu nanopartikel bahan ferromagnetik semakin berkurang hingga mencapai kurang dari 15 nanometer, ia akan bersifat superparamagnetik atau tidak akan menunjukkan magnetisasi bersih karena pembalikan momen magnet yang sangat cepat, melainkan hanya menunjukkan magnetisasi saat ada medan dari luar. Selanjutnya bagian keempat yaitu sintesis nanomagnetit Fe3O4. Nanopartikel magnetit atau Fe3O4 yang di sini yaitu nanomagnetit secara alami dapat diperoleh dari pasir besi atau batuan magnet. Selain itu, nanopartikel magnetit juga dapat disintesis dengan berbagai metode. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mensintesis partikel nano Fe3O4. Di sini yang saya jelaskan itu berdasarkan karakteristik dan ukuran partikel atau kristal dari magnetit yang dihasilkan. Contohnya ada metode kopresipitasi, metode ada metode ball milling, kemudian ada metode hydrogel, dan yang terakhir ada metode thermal decomposition. Metode kopresipitasi. Kopresipitasi merupakan metode sintesis bottom up yang digunakan untuk memperoleh partikel berukuran nanometrik. Metode bottom up berarti partikel yang terbentuk mengalami proses pertumbuhan butir atau grain growth.
Kopresipitasi dapat digunakan untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam dan mengontrol ukuran kristal. Metode kopresipitasi dapat digunakan untuk menghasilkan material berbentuk padatan atau solid dari presipitatnya yang berupa cairan atau larutan. Contohnya dalam jurnal Rahima DKK 2019 dan Kusuma DKK 2024, metode kopresipitasi dilakukan dengan mereaksikan larutan yang mengandung berbagai garam logam sehingga menghasilkan endapan padat. Garam logam yang digunakan di sini diantaranya FeCl2 4H2O dan FeCl6 dan FeCl3 6H2O atau FeCl3 6H2O dan FeSO4 6H2O. Kemudian, campuran garam logam tersebut ditambahkan dengan NH4OH sebagai bahan presipitan untuk menghasilkan ukuran nanomagnetit yang lebih seragam. FeCl3 6H2O digunakan sebagai sumber ion Fe3+, sedangkan FeCl4H2O atau FeSO4 6H2O sebagai sumber ion Fe2+, karena ion ferros dan ion ferik menjadi dasar dari sintesis Fe3O4 ini. Dalam persamaan reaksinya, terlihat pada gambar, 2 FeCl3 akan bereaksi dengan FeCl2 dengan penambahan 8 NH4OH untuk sebagai basa untuk mengendapkan Fe3+ dan Fe2+, menghasilkan nanomagnetit Fe3O4 dan 4H2O plus 86 NH4Cl sebagai bahan residu. Kemudian untuk ukuran dari nanomagnetit yang disintesis menggunakan metode kopresipitasi, dalam jurnal Kusuma DKK berkisar antara 37,88 nanometer sampai 46,08 nanometer. Metode ball milling. Ball milling adalah teknik yang luas digunakan untuk menggilas bubuk atau powder menjadi partikel yang sangat halus, termasuk dalam skala nanometer, dan material campuran. Pada umumnya, mesin ball milling terdiri dari cangkang silinder berlubang yang berputar pada porosnya, terlihat pada gambar. Kemudian, lubang tersebut diisi dengan bola yang terbuat dari steel atau baja, stainless steel, keramik atau karet, dan material yang akan digilas yaitu serbuk Fe3O4 atau magnetit, atau prekursor seperti Fe2O3 plus Fe. Kinerjanya bergantung pada energi yang dilepaskan dari dampak antara gesekan dari bola dan serbuk magnetit dan lamanya waktu milling. Semakin lama mesin dioperasikan, maka partikel yang dihasilkan akan semakin halus. Kondisi milling bisa kering atau dry milling, atau basah, wet milling dengan pelarut seperti etanol. Selanjutnya, untuk karakterisasi dapat dilakukan melalui XRD untuk struktur kristal, SEM atau CEM untuk morfologi dan ukuran partikel, FSM untuk sifat magnetit, atau FTIR untuk analisis gugus fungsi. Ukuran nanomagnetit yang disintesis dengan metode ball milling biasanya berkisar antara 5-50 nanometer tergantung pada beberapa faktor seperti waktu milling, kecepatan putaran, ukuran bola penggiling, rasio bola terhadap bahan, dan jenis media milling kering atau basah. Metode hydrogel. Metode hydrogel memanfaatkan jaringan polimer hidrofilik, biasanya berbasis biopolimer seperti gelatin, alginat, atau kitosan, sebagai matriks atau templating medium untuk pertumbuhan nanopartikel magnetik. Jaringan ini mengontrol distribusi ion dan pertumbuhan kristal sehingga nanopartikel yang dihasilkan lebih seragam. Contoh mekanismenya dalam jurnal Widodo 2022, Ferinitrat atau FeNO3 3 kali dan etilana glikol C2H6O2 dilarutkan dalam rasio yang tepat dan diaduk selama 2 jam pada suhu 400 derajat Celcius. Kemudian, salt atau hydrogels dipersiapkan bisa menggunakan kitosan atau agar yang dipanaskan di suhu 800 derajat Celcius untuk mendapatkan gel coklat. Gel ini kemudian ditambahkan dengan campuran larutan ferinitrat dan etilena glikol yang tadi secara merata agar ion terdifusi dan terjebak dalam jaringan hidrogel. Presipitasi nanopartikel magnetit dipercepat dengan penambahan larutan basah seperti NaOH atau NH4OH, tetes demi tetes di bawah pengadukan kuat. Warna larutan akan berubah menjadi hitam yang menandakan terbentuknya magnetit. Kemudian, larutan didiamkan selama beberapa jam hingga nanopartikel terbentuk sempurna dalam jaringan gel. Selanjutnya, pemisahan partikel nanomagnetit dilakukan dengan menggunakan magnet eksternal, kemudian dicuci dengan air atau etanol untuk menghilangkan sisa reagen dan bahan organik. Produk akhir yang terbentuk kemudian dikeringkan pada suhu rendah, kurang dari 100 derajat Celcius atau freeze drying jika ingin menjaga struktur dari nano. Reaksi pembentukan nanopartikel magnetit yang terjadi yaitu terlihat pada gambar 6 FeNO3 3 kali 9H2O bereaksi dengan 46 etilena glikol menghasilkan 2 Fe3O4 atau yang di sini sebagai nanomagnetit dan hasil residu berupa gas CO2 dan gas N2 serta uap air. Ukuran nanomagnetit yang disintesis dengan metode hydrogels ini dalam jurnal Widodo 2022 bervariasi dengan ukuran antara 28,9 nanometer, 88,7 nanometer, dan 67,6 nanometer, dengan ratanya yaitu 61 nanometer.
Selanjutnya yaitu metode thermal decomposition. Metode dekomposisi thermal atau thermal decomposition adalah metode yang melibatkan pemecahan senyawa kimia induk atau yang disebut prekursor melalui pemanasan, serta penambahan pelarut dan surfaktan untuk menumbuhkan inti nanomagnetit Fe3O4. Contoh mekanisme metodenya menurut Ermawati dan Ratnawati 2011, pembuatan nanopartikel magnetit Fe3O4 dan metode dekomposisi thermal dilakukan hingga temperatur mencapai 280 derajat dengan menggunakan prekursor Fe3 asetil aseton sebanyak 2 milimol. Proses dekomposisi ini menghasilkan sumber besi F atau Fe dan monomer oksigen untuk menumbuhkan inti Fe3O4 dengan distribusi ukuran nanopartikel yang beragam. Dodecandiol ditambahkan yang berfungsi sebagai grow agent atau agen penumbuh, dilanjut dengan penambahan asam oleat dan oleamin untuk menstabilkan larutan dan mencegah terjadinya penggumpalan atau difusi yang tidak terkontrol. Campuran kemudian direflux dan distirrer agar bercampur sempurna dan homogen hingga mencapai temperatur 280 derajat selama kurang lebih 1 jam 45 menit. Gas N2 dialirkan secara kontinu untuk mencegah terjadinya oksidasi. Pemanasan hingga 280 derajat Celcius menghasilkan larutan emulsi coklat kehitaman yang pekat, kental, dan lengket. Penambahan 200 ml etanol dilakukan dalam labu leher 3 dan dalam kurun waktu kurang dari 20 menit. Filtrat yang dipisahkan, kemudian ditambahkan lagi dengan 200 ml etanol dan didiamkan selama kurang lebih 1 jam dengan harapan masih akan terjadi pengendapan. Hasilnya, terjadi endapan, kemudian ke dalam endapan tersebut ditambahkan lagi dengan heksana, asam oleat, dan oleamin. Endapan yang didapat disebut sebagai endapan nanopartikel magnetit Fe3O4. Adapun reaksi pembuatan nanopartikel magnetit Fe3O4 dengan metode thermal decomposition sebagai berikut. Terlihat pada gambar bahwa etilena glikol akan bereaksi dengan Fe3 asetil aseton dengan penambahan asam oleat dan oleamin, menghasilkan nanomagnetit yaitu Fe3O4. Ukuran nanomagnetit yang disintesis menggunakan metode thermal decomposition menurut jurnal Ermawati dan Ratnawati 2011 berkisar antara 50 nanometer hingga 53,9 nanometer. Selanjutnya masuk ke bagian kelima mengenai aplikasi nanopartikel Fe3O4. Beberapa aplikasi nanomagnetit atau Fe3O4 diantaranya dalam bidang biomedis, lingkungan, industri, dan katalis. Dalam bidang biomedis, Fe3O4 berfungsi dalam targeted drug delivery, yaitu karena Fe3O4 bersifat superparamagnetik pada ukuran kurang dari 15 nanometer. Fe3O4 dengan sifat superparamagnetik ini dapat dimanipulasi dengan medan magnet eksternal tanpa meninggalkan sifat magnet permanen setelah medan dihilangkan. Hal ini memungkinkan pengarahan nanopartikel yang membawa obat menuju lokasi target atau misalnya sel tumor dan magnet eksternal untuk meminimalkan paparan obat ke jaringan yang sehat. Selanjutnya, untuk aplikasi dalam biomedis yaitu kontras agen untuk MRI. Nanomagnetit Fe3O4 digunakan sebagai agen kontras dalam MRI atau magnetic resonance imaging. Jadi, selain mengantarkan obat, Fe3O4 juga bisa digunakan untuk melacak distribusi obat secara real time atau dikenal sebagai theranostik atau terapi diagnostik. Kemudian, aplikasi selanjutnya itu pada hipertermia untuk terapi kanker. Hipertermia magnetik adalah metode pengobatan kanker di mana nanopartikel magnetik seperti Fe3O4 ini dimasukkan ke dalam jaringan tumor lalu dipanaskan menggunakan medan magnet bolak-balik atau AC magnetic field untuk menaikkan suhu hingga 42 sampai 45 derajat Celcius. Suhu inilah yang cukup untuk membunuh sel kanker atau membuatnya lebih sensitif terhadap terapi lain seperti kemoterapi atau radioterapi tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Kemudian untuk aplikasi nanomagnetik Fe3O4 pada lingkungan, yaitu terlihat pada remediasi lingkungan. Remediasi limbah logam berat, di mana nanomagnetit ini sangat efektif digunakan dalam remediasi limbah logam berat, terutama karena sifat magnetiknya. Ukuran partikelnya sangat kecil dan kemampuan absorpsinya yang tinggi. Nanopartikel Fe3O4 dapat menghilangkan logam berat dari air limbah melalui beberapa mekanisme seperti absorpsi, koagulasi atau flokulasi, dan reduksi logam menjadi bentuk yang kurang toksik. Selanjutnya untuk aplikasi lingkungan, yaitu sebagai pemurnian air. Kemudian untuk aplikasi di bidang industri, dalam sensor, yaitu nanomagnetit Fe3O4 ini dapat digunakan untuk mendeteksi medan magnet, arus, dan posisi karena sifat ferromagnetik dan superparamagnetiknya ini. Dalam sensor gas, partikel nano Fe3O4 memiliki luas permukaan yang besar yang meningkatkan kemampuannya mendeteksi gas seperti CO atau NH4 melalui perubahan resistensi. Di bidang bioindustri, Fe3O4 digunakan dalam biosensor untuk mendeteksi molekul biologis seperti glukosa atau mikroorganisme. Berkat kemampuannya, dimodifikasi secara biokimia. Selain itu, Fe3O4 juga digunakan dalam sensor suhu, tekanan, dan
korosi sehingga berguna untuk industri otomotif, energi, makanan, dan lingkungan. Selain itu, nanomagnetit Fe3O4 juga berguna dalam penyimpanan data berkapasitas tinggi, contohnya dalam hard drive modern atau peralihan dari media berbasis lapisan magnetik terus-menerus ke nanopartikel. Kemudian ada MRAM yang memanfaatkan efek magnetoresistif yang menyimpan data menggunakan medan magnet, melainkan bukan menggunakan muatan listrik. Contoh selanjutnya ada spinotronic device yang menggunakan spin elektron dan bukan hanya muatan untuk menyimpan atau memproses informasi. Kemudian aplikasi nanomagnetit atau Fe3O4 dalam katalis, yaitu sebagai bahan baku dasar dalam reaksi kimia berbasis katalitik atau pemercepat reaksi kimia, karena ukurannya atau skalanya yang sangat kecil sehingga memiliki luas permukaan yang besar, sehingga menambah probabilitas tumbukan antar molekul dalam suatu reaksi kimia. Selanjutnya masuk ke keunggulan dan kekurangan dari nanomagnetit Fe3O4. Untuk keunggulan dari nanomagnetit Fe3O4, Fe3O4 ini memiliki ukuran kecil dengan luas permukaannya yang besar, kemudian ada sifat magnetik yang dapat dikendalikan, karena ketika nanomagnetit Fe3O4 ini dalam ukuran kurang dari 15 nanometer, dia akan bersifat superparamagnetik. Tetapi jika ukurannya lebih dari itu, nanomagnetit Fe3O4 akan bersifat ferromagnetik. Selain ukurannya yang dapat dikendalikan, sifat kemagnetikannya juga dapat dikendalikan sehingga cocok untuk aplikasi yang diinginkan. Kemudian, biokompatibilitasnya yang tinggi dengan pelapisan. Nanopartikel Fe3O4 bisa menghasilkan reaksi sitotoksisitas, aglomerasi, dan reaksi imun dalam tubuh, tetapi dapat diatasi dengan pelapisan atau surface coating untuk menstabilkan nanopartikelnya agar tidak aglomerasi dan menurunkan toksisitasnya, sehingga memungkinkan fungsionalisasi yang sangat tinggi untuk target spesifik, misalnya ke sel kanker dalam aplikasi medis yang berhubungan dengan jaringan hidup. Selanjutnya yaitu kekurangan dari nanomagnetit Fe3O4. Fe3O4 ini dapat mengalami aglomerasi partikel atau penggumpalan atau pengembungan partikel. Aglomerasi pada nanomagnetit Fe3O4 dapat terjadi karena ukuran dari nanomagnetit ini sendiri yang memiliki skala nano dengan luas permukaan yang sangat tinggi, ditambah sifat magnetiknya yang bisa saling tarik-menarik secara magnetik memperparah dari aglomerasi ini. Kemudian stabilitasnya dalam lingkungan biologis. Nanopartikel magnetit Fe3O4 rentan terhadap oksidasi karena dia merupakan oksida dari besi yang sangat reaktif terhadap oksigen, aglomerasi, dan reaksi tak diinginkan di dalam tubuh atau cairan biologis seperti darah, plasma, atau cairan seluler. Oksidasi dapat menurunkan sifat dari kemagnetikan yang mengurangi efektivitasnya untuk aplikasi MRI, drug delivery, dan lain-lain. Aglomerasi mengurangi bioavailabilitas yang dapat menyumbat pembuluh mikro atau memicu respon imun. Kemudian ada proses produksinya yang sangat besar, dalam skala besar, untuk mempertahankan dari ukuran partikel nanoskopik yang memiliki sifat magnetik dan distribusi ukuran yang baik. Produksi nanomagnetit Fe3O4 dalam skala besar memerlukan pendekatan yang efisien, murah, dan reproduksibel. Kemudian adapun jurnal atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk memaparkan dari materi nanomagnetit Fe3O4 sebagai berikut. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai nanomagnetit Fe3O4. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.